Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Sagan yang hebat-hebat, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bab 3. Setelah anak-anakku mempelajari materi bagian pertama, yaitu tentang pengukuran panjang, kita akan lanjutkan materi pembelajaran bab 3, bagian kedua. Nanti kita akan mempelajari pengukuran berat. Bagaimana cara melakukan pengukuran berat? Silakan kalian perhatikan materi pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan berikut ini. Materi pembelajaran bab 3, pengukuran bagian kedua tentang pengukuran berat. Tujuan pembelajaran ketiga, menentukan hasil pengukuran berat. Keempat, membulatkan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Yang pertama, pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku. Ini seperti halnya yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu ketika kita mempelajari tentang pengukuran panjang, maka panjang juga ada yang menggunakan satuan tidak baku, maka kita akan pelajari untuk pengukuran berat pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan, ini ada sebuah gambar. Fahmi menimbang semangka dengan beberapa botol air mineral. Ternyata berat satu buah semangka itu sama dengan 3 botol air mineral. Nah, pengukuran berat dengan botol air mineral ini ternyata bersifat tidak pasti. Mengapa? Karena botol air mineral tersebut tidak diketahui berapa beratnya. Mungkin bisa itu air mineralnya, itu botolnya yang botol ukuran 600 ml. Atau bisa jadi yang ukuran atau isinya 1,5 liter. Kita tidak tahu, maka ini bersifat tidak pasti. Maka pengukuran yang menghasilkan hasil yang tidak pasti tersebut dinamakan pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Nah, ini ada beberapa contoh pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Pertama, ini membandingkan atau mengukur berat satu apel, ternyata beratnya sama dengan jumlah 5 kelereng. Jadi berat satu apel jumlahnya sama dengan berat dari 5 butir kelereng. Ini tidak diketahui kelerengnya kelereng yang kecil atau kelereng yang besar. Maka ini menjadi tidak pasti. Kemudian yang kedua, mengukur atau membandingkan berat satu sepatu, ternyata beratnya sama dengan 2 buah per. 2 buah per tidak diketahui ini besarnya seberapa. Ya. Sehingga pengukuran berat ini juga mengandung ketidakpastian. Maka kedua pengukuran ini dinamakan pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Cukup jelas anak-anakku? Mari kita lanjutkan. Berikutnya, kita akan pelajari pengukuran berat menggunakan satuan baku. Sebagai contoh di sini, ibu menimbang tepung terigu untuk membuat kue. Skala pada timbangan atau neraca menunjukkan angka 400 gram. Nah, pengukuran berat dengan timbangan ini bersifat pasti. Hal ini ditunjukkan yaitu adanya skala atau angka. Jadi di sini ada angka 400 gram.
Pengukuran berat yang bersifat pasti tersebut dinamakan pengukuran dengan satuan baku. Jadi pengukuran dengan menggunakan raca atau timbangan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran berat menggunakan satuan baku. Nah, contoh yang lain dari pengukuran atau alat ukur berat dengan satuan baku. Ini yang pertama. Anak-anak pernah melakukan ini? Pernah ya? Nah, ini ketika kita menimbang badan kita, yaitu timbangan badan. Pada timbangan badan ini ada angka atau skala yang menunjukkan berapa berat badan kita. Kemudian yang kedua, ini timbangan bahan. Ini digunakan untuk menimbang buah-buahan. Nah, ini nanti akan muncul di sini angkanya. Yang seperti ini dinamakan dengan raca atau timbangan digital. Kemudian yang ketiga, ini namanya timbangan gantung karena penggunaannya dengan cara digantungkan. Jadi nanti bahan yang diukur beratnya diletakkan di bawah. Kemudian ini akan tertarik sehingga jarum ini nanti akan bergerak. Nah, kemudian yang berikutnya, ini timbangan apa, Nak? Ya, ini timbangan emas. Timbangan ini sering digunakan untuk mengukur berat emas. Nah, ini adalah timbangan, apa Nak tadi yang langsung muncul angkanya? Ya, benar. Ini dinamakan timbangan emas digital. Demikian pengukuran berat menggunakan satuan baku. Bisa dipahami anak-anakku? Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan hasil pengukuran berat? Nah, pengukuran berat itu dimulai dari jarum atau angka 0, bergerak sampai dengan berhenti. Jadi ketika dia berhenti, maka angka atau skala ketika berhenti itulah yang merupakan ukuran beratnya. Kemudian yang kedua, skala atau garis pendek itu menunjukkan satuan gram. Ini jika menggunakan timbangan manual yang memakai jarum yang bisa bolak-balik kiri kanan itu. Kemudian yang ketiga, skala atau garis panjang itu menunjukkan satuan kilogram jika menggunakan timbangan manual. Nomor 4, angka di kiri koma, sebelah kiri koma, atau satuan, itu menunjukkan satuan kilogram jika menggunakan timbangan digital. Dan yang kelima, angka di kanan koma, yaitu persepuluhannya, itu menunjukkan satuan gram jika menggunakan timbangan digital. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh pengukuran berat berikut ini. Nah, ini mengukur berat dari bahan. Nah, bahan ini adalah gula pasir ya. Pak Yono menimbang gula. Hasil penimbangan seperti pada gambar. Ini. Berapa berat gula yang ditimbang Pak Yono? Ini jelas tidak anak-anakku? Ya, meskipun kecil, semoga jelas ya ini ya. Ini di antara angka 1 dan 2. Nah, sekarang kita tentukan beratnya. Penyelesaiannya adalah, nah ini, yang pertama, ini menunjukkan skala atau garis panjang. Skala atau garis panjang, tadi menunjukkan kilogram, itu pada angka 1. 1 kilogram, atau sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram, itu besarannya sama dengan 1000 gram. Kemudian yang kedua, skala atau garis pendek itu menyatakan gram. Ini ya.
Maka kita tuliskan kalau dalam satuan kilogram berarti 0,35 kilogram atau sama dengan 350 gram. Jadi satu garis pendek itu nilainya adalah 100 gram. Nah, hasil pengukurannya adalah 1000 gram ini ditambah ini 350 gram. Sama dengan 1350 gram. Atau sama dengan 1,35 kilogram. Jadi, hasil pengukuran berat gula itu adalah 1350 gram atau 1,35 kilogram. Jelas anak-anakku? Baik. Demikian untuk cara menentukan hasil pengukuran berat. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang pembulatan pengukuran berat. Ini ingat kembali pembelajaran bab 1 dulu, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran. Seperti halnya ketika kemarin kita melakukan pengukuran panjang. Cara menentukan pembulatan hasil pengukuran, ini berat maksud saya ya, berat ke bilangan cacah atau kesatuan terdekat. Yang pertama, jika angka persepuluhan kurang dari 0,5, maka satuannya tetap. Jika angka persepuluhan itu sama dengan 0,5, maka satuannya bertambah 1. Kemudian yang ketiga, jika angka persepuluhan lebih dari 0,5, maka satuannya bertambah 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini gambar siapa anak-anak? Iya, ini gambar kita ketika kita dulu bayi. Ya, masih ingat anak-anakku? Iya, masih lucu ya, nak ya. Nah, coba perhatikan timbangan ini. Nah, berat bayi sebagaimana ditunjukkan pada angka yang tertera pada timbangan ini. Berapa berat bayinya? Ternyata berat bayinya adalah 12 kg, lebihnya ini bukan 45 sebetulnya, tapi 450 gram. Sehingga kalau ditulis dalam satuan kilogram, itu berat bayi adalah 12,45 kilogram. Nah, ini karena 0,45 kilogram kurang dari 0,5 kilogram, maka kita bulatkan menjadi 12 kilogram. Jadi yang tadinya 12,45 karena ini 0,45-nya ini kurang dari 0,5, maka nilainya bilangan cacahnya tetap, yaitu 12 kilogram. Contoh kedua. Nah, ini menimbang baju. Ini kalau kita ke laundry sering menjumpai penimbangan seperti ini. Nah, berat bajunya berapa? Nah, ternyata ini ditunjukkan pada angka 2 kg lebih 500 gram. Atau jika dalam satuan kilogram, maka berat baju adalah 2,5 kg. Karena 0,5 kg itu sama dengan 0,5 kg, maka berat baju itu jika dibulatkan menjadi 3 kg. Ini yang tadinya 2, karena ini persepuluhannya, ini adalah 0,5, maka angka satuan atau bilangan cacah 2 ini bertambah 1 menjadi 3 kg. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, ini timbangan badan. Tapi karena ini langsung muncul angkanya, maka timbangan badan ini disebut timbangan digital. Berat Tony
itu adalah 66 kg, lebihnya 900 gram. Kalau kita tuliskan dalam satuan kilogram, maka berat Tony adalah 66,9 kilogram. Nah, karena 0,9 ini, atau 900 gram, ini lebih besar daripada 0,5 kilogram, maka hasil pengukuran berat Tony adalah 67 kilogram. Yang tadinya 66,9, karena ini 0,9 lebih dari 0,5, maka satuannya yaitu 6 ini bertambah 1, sehingga berat Tony adalah 67 kilogram. Demikian anak-anakku, pembulatan pengukuran berat. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu tentang pengukuran berat. Pada materi pembelajaran berikutnya nanti, kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pengukuran panjang dan pengukuran berat, untuk kita gunakan dalam memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan panjang dan berat. Begitu anak-anakku, semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan, dan anak-anakku bisa mengerti serta memahaminya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku, pembelajaran bab 3 bagian pertama, yaitu pengukuran panjang. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahaminya. Berikutnya nanti akan kita pelajari, yaitu bagian kedua, pengukuran berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.